Halo, selamat malam. Kembali lagi di channel HSE Project. Pada kesempatan malam hari ini saya akan membahas beberapa pertanyaan. Di antaranya pertanyaan yang sering ditanyakan oleh fresh graduate ya. Pertanyaan adalah, apa sih persiapan atau syarat untuk menjadi seorang safety officer? Oke, saya akan bahas satu per satu ya. Oke. Eh, Pertanyaannya tadi syarat dan persiapan. Nah, sebenarnya untuk menjadi seorang safety officer itu kita harus mempunyai beberapa kompetensi. Ya, di sini ada beberapa kompetensi yang perlu kita siapkan. Nah, yang pertama adalah knowledge ya, pengetahuan kita. Nah, pengetahuan kita di dunia safety. Jadi sebenarnya pengetahuan itu seiring waktu itu akan bertambah. Jadi jangan ragu rekan-rekan semua untuk masuk di dunia HSE. Rekan-rekan bisa belajar ya dimanapun. Mungkin bisa di e-book, di internet, bahkan di YouTube Kementerian Ketenagakerjaan pun juga ada. Di situ banyak membahas tentang safety ya, atau kesehatan keselamatan kerja. Selanjutnya adalah ability, kemampuan. Nah, kemampuan itu perlu kita bangun sejak dini ya. Jadi rekan-rekan semua harus confident tuh. Oh, saya ini mau jadi seorang safety officer, HSE officer. Nah, rekan-rekan semua harus percaya diri. Oh, saya ini mampu untuk menjadi seorang safety officer. Nah, seiringnya waktu nanti rekan-rekan semua ini akan bertambah ya kemampuannya ya. Jadi jangan terpaku, oh saya belum mampu nih. Nah, jadi jangan seperti itu. Rekan-rekan harus coba untuk masuk di dunia safety. Selanjutnya adalah training ya. Training di sini mutlak diperlukan ya, karena itu suatu syarat untuk menjadi seorang safety officer ya. Jadi apa sih trainingnya ya? Yaitu adalah ahli K3 umum ya. Jadi ahli K3 umum sendiri pun masih dibagi atau dikeluarkan oleh dua lembaga. Yang pertama ada Kementerian Tenaga Kerja, yang kedua ada BNSP ya. Jadi rekan-rekan nggak usah bingung mana yang saya harus ambil. Nah, dalam sertifikasi tersebut semuanya dipakai ya, dari Kementerian Ketenagakerjaan maupun dari BNSP. Tapi ada tapinya tuh. Nah, jika rekan-rekan semua bekerja di perusahaan ya, yang memperkerjakan 100 lebih karyawan ataupun 30 karyawan lebih dengan tingkat risiko yang tinggi, itu harus mempunyai seorang ahli K3 umum. Nah, di sini ahli K3 umumnya itu dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan ya. Jadi sebenarnya sih kalau saya prefer ke ahli K3 umum kementerian. Nah, apa sih bedanya? Nah, rekan-rekan semua secara administratif itu gampang ya dibedakan ya. Ahli K3 umum Kementerian Ketenagakerjaan itu syarat minimal pendidikan adalah D3 ya. Kalau ahli K3 umum BNSP itu SMA pun juga bisa. Tapi kalau untuk menjadi seorang safety officer di perusahaan sebenarnya itu kurang ya secara legalitas dokumen. Jadi alangkah baiknya pakai yang ahli K3 umum dari Kementerian Ketenagakerjaan. Oke, selanjutnya adalah experience. Nah, di sini experience itu sangat penting ya. Jadi experience itu bukan hanya kita dapat dari dunia pekerjaan, tapi dari dunia training pun juga bisa. Jadi rekan-rekan semua banyak-banyaklah
mengikuti pelatihan training ya. Jadi pandai-pandai memilih pelatihan ya. Nah, ada beberapa pelatihan yang